Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 18 April 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Belajar dari Contoh. Belajar dari contoh. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 7 ayat yang ke-44. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, jadikan kami menjadi pribadi yang cerdas, pribadi yang berhikmat, agar kami bisa mencontoh hal yang baik dan kemudian tidak melakukan contoh-contoh yang buruk dalam kehidupan yang kami lihat, yang kami dengar, yang kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, belajar dari contoh. Pembelajaran hidup adalah dimulai dari semenjak seseorang itu terlahir ke dalam dunia, bahkan masih dalam kandungan. Sampai kemudian dia meninggal, maka tidak akan pernah berhenti belajar. Belajar ada yang dalam bentuk teori, tapi ada belajar yang dari orang-orang yang sudah menjalankan dalam kehidupannya. Kita belajar, ada banyak contoh yang baik dan contoh yang buruk. Tatkala firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal ke-7, itu dikatakan kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah lihatnya. Apa contoh bangsa Israel? Bangsa Israel adalah bangsa yang disebut sebagai tegar tengkuk, bahkan dianggap sebagai bangsa yang terkadang tidak bisa membedakan mana tangan kiri dan tangan kanan. Bangsa yang terus memberontak kepada Allah. Berkali-kali Allah menuntun, berkali-kali Allah membimbing, berkali Allah memberikan arahan. Namun berkali-kali juga mereka, yaitu bangsa Yahudi, melakukan sesuatu yang sebaliknya. Diminta ke kiri, dia ke kanan, diminta ke kanan, dia ke kiri. Itulah sifat daripada manusia di dalam kehendak bebas yang diberikan oleh Allah, namun salah menggunakannya. Dan firman Tuhan berkata, belajarlah dari nenek moyangmu yang ada di padang gurun. Karena ketidaktaatan 40 tahun berkeliling-keliling di padang gurun. Dan kemudian sebagian tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Mengapa? Karena melakukan hal-hal yang buruk. Kita bersyukur bahwa dalam kehidupan ini ada banyak contoh-contoh yang baik dan ada banyak contoh-contoh yang buruk. Kita bisa belajar dari keduanya menjadi baik. Dari contoh yang baik untuk kita ikuti, dari contoh yang tidak baik untuk kita tidak ikuti. Menjadi sebuah peringatan. Tatkala kita tahu yang buruk, maka berarti kita tahu apa yang baik. Tatkala kita tahu bahwa dampak daripada contoh-contoh yang buruk itu memberikan dampak yang luar biasa. Dampaknya adalah tatkala orang berbuat dosa, dia menjadi meninggalkan Tuhan. Dia menjadikan dirinya dikuasai oleh ego dirinya dan keberdosaannya. Dan kita tahu dengan jelas apa yang terjadi tatkala orang hidup jauh dari Tuhan. Dia terlepas daripada sumber kekuatan, dia terlepas daripada sumber tuntunan, dia terlepas daripada sumber kehidupan, dia terlepas dari sumber yang memberikan rancangan damai sejahtera, jalan yang indah, jalan yang baik. Tatkala orang melakukan yang buruk, dia meninggalkan semua yang baik. Tetapi tatkala seorang melakukan hal yang baik, maka dia punya kepatuhan, ketundukan yang sepenuhnya dilakukan. Sahabat seperjalanan, saya banyak mengasuh anak-anak yang saya urus sebagai anak asuh. Beberapa anak itu tatkala sakit, saya bawa ke rumah sakit, saya bawa ke dokter, bertemu dengan dokter. Maka salah satu yang saya ulang-ulang untuk memberikan arahan adalah tatkala diberikan obat. Ada satu kali anak itu sakit, kemudian didapatkan 6 macam resep obat. Ada yang cair, ada yang kapsul, ada yang tablet. Maka diingatkan, salah satunya tatkala mengalami infeksi, maka obat antibiotik harus dimakan habis. Kemudian berjarak dalam 1 hari per setiap 8 jam. Itu tuntunan. Bayangkan kalau kemudian apa yang dilakukannya, dia tidak memakannya atau tidak sesuai aturan, tidak sesuai dengan arahan.
Atau dia pinter-pinteran sendiri, dia makan obat sendiri sementara tidak ada pemeriksaan. Kalau kita sedang bertemu dengan Tuhan, sesungguhnya Tuhan ingin membuat kehidupan kita itu selalu mengalami sebuah kehidupan yang sehat. Sehat secara fisik, sehat secara karakter, sehat secara iman, dan juga sehat secara kepatuhan. Bagian ini yang kita perlu pelajari. Kita menjadi orang yang sehat tatkala kita punya kepatuhan kepada Tuhan sepenuhnya. Tidak mencari cara-cara dan jalan-jalan yang kita lakukan sendiri, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sehingga ayat ini berkata, kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kita kalau sudah melakukan sebuah kesalahan, lalu kemudian melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang, apa kalimat yang tepat buat yang bersangkutan? Kalau bukan kita sebutkan sebagai orang yang tegar tengkuk, pribadi yang melawan Tuhan, yang membuat aturan sendiri dan melupakan aturannya Tuhan, yang melakukan rancangannya sendiri dan kemudian membuang rancangan Tuhan yang indah, rancangan Tuhan yang menyelamatkan, rancangan Tuhan yang memberikan kehidupan, rancangan Tuhan yang memberikan masa depan. Kita membuangnya. Biar sahabat seperjalanan kita belajar dari contoh. Kalau kita tahu ada banyak kasus rumah tangga itu kemudian berakhir dengan hancur lebur, berantakan. Karena mengapa? Contoh yang buruk karena masing-masing menonjolkan dan mengutamakan egonya. Hancurlah rumah tangga tersebut. Tatkala kita melihat contoh yang lain, orang berumah tangga penuh dengan kasih mesra, penuh dengan pengampunan, saling menopang, saling menolong, saling mengalah. Kemudian terlahir anak-anak yang kemudian juga mewarisi karakter-karakter dari orang tuanya. Tumbuhlah berkembang anak cucu kita menjadi anak cucu yang memiliki masa depan. Tetapi kalau sebuah komunitas, khususnya rumah tangga, tidak dibangun dengan contoh-contoh yang baik, dan kemudian mengulang sejarah, tatkala orang tuanya, papanya, mamanya seorang pemarah, seorang yang egois, kemudian dia berumah tangga juga memiliki sifat yang sama. Terkadang apa yang dimaksud dengan istilah 7 turunan itu memang terjadi. Tatkala tidak bisa memutuskan semua aspek contoh yang buruk dalam hidup kita dan kita meninggalkannya dan menanggalkannya, kita membuangnya, kita melepaskannya, kemudian kita masuk ke dalam sebuah kehidupan dengan contoh-contoh yang baik yang kita bisa pelajari, baik dari kebenaran firman Allah, baik dari pelajaran-pelajaran semasa kita di sekolah, baik dari pelajaran yang kita lihat di media sosial. Ada banyak contoh orang-orang yang serakah, orang-orang yang kemudian penuh dengan emosional, orang-orang yang menghalalkan segala cara. Apa akhir daripada kehidupannya? Akan hancur lebur. Tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menyerahkan hidupnya dipimpin oleh Tuhan, yang memberikan kehidupannya hanya satu aspek, yaitu punya kesehatan secara kepatuhan, maka apa yang terjadi? Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan akan memberikan rancangan masa depan yang penuh dengan harapan dan keindahan. Itu yang diberikan. Biar sahabat seperjalanan belajar tidak hanya untuk anak-anak, tapi setiap kita masing-masing, agar kita belajar dari contoh sebagaimana dikatakan dalam Kisah Rasul 7 ayat ke-44 tadi. Apa yang buruk yang terjadi pada bangsa Israel itu menjadi contoh untuk tidak kita lakukan. Mari sahabat seperjalanan, kita akan menjadi pribadi yang punya kesehatan dalam kepatuhan, mengikuti dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari saat ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, jadilah pribadi yang sehat secara kepatuhan kepada Tuhan. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.